Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di analisis fikih ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akha itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan, kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling apik kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rodo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, tidak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan. Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka, bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail, tadi mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri, untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi.
kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham gitu? Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi podo repoti. Podo repoti nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib anut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Malayut rokukulluh layut napa malayut rokukulluh nu layut roku napa kulluh. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukulluh. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalamullah. Setelah mereka mau belajar ya ablighu ma'mana, tsumma ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam.
Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran. Karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik. Semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir faham apa tidak faham? Faham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min intian. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likanya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling ini jek apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad. Malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fata. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kulo nak niki disadui." Mereka pikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim ndak itu sudah ada urusan saya tadi, nunggu orang mati banyak tadi itu. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh, saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka, lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imroati fina hari Ramadan, saya menjima istri saya ketika masih siang, fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya enggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Ndak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi mbek jima beda.
Pertanyaannya tuh lucu, ini naif secara fikih masalahnya begini, jima bojo itu tidak zina, jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan, sama-sama amrun mubah, sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan, karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh, enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau Kiai Kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku-melaku jogo mandul wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan nah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es. Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak bange ke ibu tuh cung 100.000 gue tuku es. Cara wong kuno. Nah, maksudnya itu pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu enggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid enggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk ngumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, pasti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyarai sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting.
Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane, kok aneh-aneh kowe. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udzurin syariyin terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biguri udzurin syariyin. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima fi nahar Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madzhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madzhab Syafi'i. Ya, itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, itu namanya tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya itu termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayyuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam, dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu, mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak bakar, karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah, memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi, itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah.
Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmu syaibatul hamdi humidat khisaluhus saniyah. Saat terus Ibnu Qusayn saat terus summiya bi Qusayn litaqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Ya Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan juga mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, hanya punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung, ya sudahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah, sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun sing goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun.
Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sapa? Siji min ahlil kitab, dua kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian. Nanti kan akhirnya jam pinten teman. Oh, niki jam pinten istiwa. Nggih terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab, ya tanya jawab carane ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal, misalnya saya iskal dengan ini kan malah membingungkan. Kalau kamu terkenal pinter, iskal kita goblok ya. Nah wis pinter kok iskal itu. Jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa pidato. Nggak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu, makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya aku mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong kan masyhur itu, dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di faidahum jami'ul ladina mudurun ijak komitun. Akhirnya tuh sing iku le Gus. Ya nak sama kul huwa ketunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sesama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana orang sholat ini kisah nyata. Orang imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro itu hafid Kang Ali. Ini kisah nyata. Ngkoncoku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa. Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau udatu suila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir do tenan. Dadi imame kebulet kepluntir sing kaloro iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng ro imame meluntir do tenan. Mulane ora usah enggak nggih, pokoke nek ngimami sing surat favorit lah, kul huwa apa lah. Timbang engkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Da samsu kuwiratu idan nujumun katara wa tajbalu suratu isyaru itu fidal suratu idan haru suratu idan nufus kan eling nak lonton kan mamang da samsu kuwiratu idan nujumun wale wis eling dirungokno wong akeh opo ruwet ya dadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih ayat roh juga sama kejadiannya ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yasalunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yasaluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun
nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyok kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? An-nami dzalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Ya, kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing perak, ana sing emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora emas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dhabin am fiddatin am nukhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos Ustaz. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang. Ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo waca ayatul roh Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nukhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa. Lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuke lali nerangno neh. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Yang muqtadi itu wujud soal. Ada yang menjadikan seperti itu. Ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong ya. Wes bar iki tok. Setengah 10 sik. Pokoke pun ngaji normal ya, seni pun Muharram wis. Ketok kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi itu ya wis melarat tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing pra iso nafkah bojo dia alasan. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal aslinya tampo iku ya wis. Kenane dua alasan, Kak. Oh, kan ada nih. Rai-rai ini ketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasannya. Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Empun mboten kan? Pokoknya kena gue alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya. Jadi rasional ya. Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka toh ana wong diutek kok Hamdani. Gak nyangka toh. Nak ning donya ana ngunik ini gak nyangka. Pandemi kene niku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkah ibu bojo mergo napa? Balas.
Ono kiai ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi iki. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kayak Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nek kayak barangan ditandur seumur hidup wis kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki? Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarrur nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti lali nek arep yakin lali wis. Ya, dibalik wae ya. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa mana gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, roh. Wah, winter. Top pokoknya, wah. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya beda, pati kota mek pati ini sing gago iku pati. Ayo go iku ndi? Pati kidul. Jakenan. Dak wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mbek Purworejo mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak, Gus. Kayak kiyak. Walu sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Iki jeneng wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudzifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibuke kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetep ibuke. Dadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya Dokter Wawang, ibu kan enggak ada K kan? Berarti apa? Ibuke atau ibuke? Ibuke, tapi wong Kebumen. Ibuke. Lha iku kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibuke terus kafe itu dibuak ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapake, Jawa mriki. Berarti apa ya ngilang ya? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sab'ah. Analogi kiase ya ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nekuni sab'ah kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi tenan yo, nabi. Iku man amba anillah, man amba ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasé Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabba'a yunabbiu. Imam Asim lah yo ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng hamzah.
Sera cocok mbek Hamzah wong Quraisy. Masyhur. Wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Orang muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gampangane ngene. Sore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril ingin mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, nama Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun 2 kali itu karena membenarkan 2 model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatanzilul ayah marrotan ala harfin anggape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun ning Magelang niku kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni bapak. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lan rangno wong ngene gak digawe kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misale ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah Hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah, Lata usah. Niku Hubal iku nak rusa ya diumbang. Misale tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran nggih contoh yo ngene. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran dari pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun ala mola kallun repotno. Dikono apa ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter di ajudan ngono. Lah apa meneh dadi dokter di ajudan ora mbok tampa. Lu ngono kok mbok dadekno pangeran. Ya iku rupane Lata Huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kallun niku repot. Dong. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misale pangeran kok menusa, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu jenenge kok menusa suatu saat tetep mati, suatu saat loro. Ayo nili pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nak sing wani dadi pangeran yo sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane mati piye? Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Jadi tamsil ku penting. Lane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil mempermudah contoh. Lane wadharaba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repot. Aina ma yuwajjihu la ya'ti. Terus gawe pengira hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong. Cek baleni ayate. Apa sih? Mikir pokoke. Nek gak golku ya mikir pokoke. Ayo baleni ayo wadharaba wa masalar
rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kalun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngoten napa? Saya baleni apa? Maknane apa? Merepot. Romo jek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Jadi setuju ya nata niat setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kangali ya ana nyai sing mulang iso-iso sing ora gaji ku tenanan. Tapi nak diundang manakipan yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggung untuk iwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, ada yang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iki waca. Yo ora sing ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dene to. Ana sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar kok demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Malah ra bener. Demi cepet ya, apa? Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib. Kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan. Paling larang kan belah ya. Mula dikonco sugih mergo pakar manakipan. Nak cerita aku, wah manakipan ning desa Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkes, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas ya. Piye? Oh, nak sing maca kitab. Wah, curang hukum. Hukum ruwet. Tapi ku nyata lho, nak wong wali, wong keramat ku jenengan. Jadi iki cerita, kowe krungu Istanbul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning Kliwon sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan niku. Kowe Hamdani sing ngene iku. Awakku beda ta ana ora. Aku anak kiai yo beda lho. Nah dene kan tuku sing apa? Grosiran ya. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Piro? Sing asli. Iku kan dhisik gaweane Kiai Sarbin. Walhasil iku kiai ini ya rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah sapi. Lho kiai gak sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahna sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya, dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo iki, klopo tenan. Digo timbangan ya. Suape urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku biyo muni bis iku wis jumpa. Aku maca bismillah rong khatam luwih abot timbang sapi. Saking keramate iki.
Jadi bismillah tak waca aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syaratnya. Wah. Ya repot tak ngono. Itu kali Kanjeng Nabi lah, kowe ndonga istisqa nganti urip mati neh. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, gak tenong ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana njaluk udan. Nabi ku khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa, ngongkon apik ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki butuh iku udan. Lah wong desa ya gak ada etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mbok ora usah bakas khutbah pun sakniki ben udan piye. Lalu Kanjeng Nabi ngangkat tangannya saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo. Tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit itu geger sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitane ribet lah semua. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi katut buatir. Jadi malaikat pengen leren udan rawani perkara ini. Iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara niku iku lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan iku malaikat seribet. Lha iku nglereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten kok. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mati. Ila hadrati ora mati apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwat. Kulo kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 piro. Jagongane wek kula diantarane kula. Ana wong awam. Mbok ngadono salat istisqa iki mun mami mboten udan. Sing kiai lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, kaya Hamdani wis lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal. Aja kok mesti ra mandi. Iki pancen wong wayahe udan iki. Diitung cara falak iki jek soef apa? Soef musim apa? Ora lah, soef. Ketiga musim. Iki jek soef iki. Engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku. Aja kok ketara ngobos. Engko ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Bareng wis musim Sita, wis masuk. Istisqa saiki. Ya udan tenan jan suwayahe. Ya ana ki politik ngono iku ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wae ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan yo ora wani, ora ana perintah. Wajar ae. Dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjiran. Lah iku dawuhe ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunia itu. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Lho meski nanti nangis wis santai lagi teh. Santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musim. Napa? Gak ngefek. Dadi ono kiai politik ngono. Aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter. Dadi mulane kena dikon istisqa yo delok kalender sik. Kayak kan gak alif lagi delok ae kalender. Ya, soef apa panas ya saja istisqa. Iya, dadi apa ngono yo. Niku
Berarti istisqa tapi niki niku Kiai Ali nembe tidak, Kiai Hamdan nembe tidak. Lah kapan nih? Kapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi iki ngaji ya dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar apa muqtadi. Nggih sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana rukuk ana sujud. Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi rasa keminter. Ning Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtarib kok Nabi urung tok kaifiyahe sujud. Itu kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protap. Kan gak mungkin pangeran kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham ya? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lu kira-kira artine wasjud ora salat lah gampangane apa? Mungkin gak ana perintah urung ana kaifiyahe. Mboten kan? Berarti kaifiah itu sudah ada. Makanya banyak ulama yang menduga tetap awalu suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat. Mulane ning gone Nabi ketika Mi'raj, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi Mi'raj ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad salat itu napa Gusti? Terus maca napa mawon kan ngono. Tapi pertanyaan itu tidak ada karena hadil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. Iki cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita, cara pikirane segamane ngeten lho. Cung-cung tamune keidahar, nek santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibakas, mergo makruf napa. Aja kok santri cung keimangan terus tamune seretan